Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat hari ini kita kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Allah yang membalas. Allah yang membalas. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9 di ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-57. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 56 sampai dengan 57 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada mereka sendiri. Demikianlah kutukan Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sana menceritakan bagaimana Abimelek dia menjadi raja di kota Sikem, dan dia menjadi raja di sana dengan cara yang tidak baik, karena di sana katakan bahwa dia membunuh saudara ayahnya dan membunuh 70 saudara-saudara ayahnya, dan juga melakukan hal-hal yang lain. Tetapi di ayat yang ke-56, 57 di sana dijelaskan bahwa Allah membalaskan kejahatan mereka. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19, Roma pasal 12 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang membalaskan kejahatan Abimelek terhadap apa yang dilakukan kepada saudara-saudara ayahnya, yaitu pembunuhan 70 orang. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kata kerja yang digunakan di ayat yang 56 sampai dengan 57 adalah membalaskan dan ditimpakan kembali. Kata membalaskan menerjemahkan kata fayasif, sedangkan kata ditimpakan kembali menerjemahkan kata hesif. Kedua kata ini berasal dari satu kata kerja, yaitu suf. Arti dasarnya adalah kembali. Jadi kata fayasif dan hesif dapat diterjemahkan menjadi mengembalikan. Berarti bahwa Allah hanya sekedar mengembalikan kejahatan yang dulu pernah mereka lakukan. Allah hanya mengembalikan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek, yang dilakukan oleh penduduk Sikem, kembali kepada mereka. Karena pada akhirnya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Allah juga bertindak atas Sikem, Allah juga bertindak atas Abimelek. Abimelek itu ketika dia sana dikatakan hendak pergi ke Tibes, di sana ada perempuan-perempuan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-53 di sana katakan, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada Abimelek, memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujangnya pembawa senjata dan berkata kepadanya, hunuskan pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Tuhan memakai cara yang sangat unik. Tuhan memakai seorang perempuan yang kita tahu bahwa wanita hanya menggunakan, sana katakan, batu kilangan, dan itu mengenai kepalanya. Seandainya pun bujangnya itu tidak membunuh dia, dia pasti akan mati. Tetapi itulah cara yang Tuhan pakai. Tetapi sana katakan bahwa Allah hanya mengembalikan kejahatan yang dia buat. Dia juga mati dengan cara yang tidak baik. Apa yang kita pelajari di sini? Dari kalau Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa baca di pasal yang ke-9 ini keseluruhannya, bagaimana ceritanya, bagaimana Abimelek bisa menjadi raja, bagaimana dia matinya. Dari hal ini kita banyak belajar. Kita belajar bahwa dosa mengakibatkan kematian.
dosa mengakibatkan kematian. Dalam Alkitab menggunakan kematian ada 3 hal, dalam 3 bentuk, yaitu A. Mati secara fisik ditandai dengan berakhirnya kehidupan. Bagian B. Mati secara rohani yang ditandai dengan terputusnya hubungan dengan Allah. Bagian C, kematian kekal, yaitu dalam neraka, kematian yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kejahatan dosa bisa mengakibatkan kematian. Bisa kematian itu berupa secara rohani, memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Dan itu terjadi ketika di Taman Eden, bagaimana manusia pertama ketidaktaatannya kepada Allah, ketidaktaatannya akan firman Tuhan membuat dia mati. Secara fisik dia masih hidup, tetapi hubungan dengan Allah itu juga terpisah. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita, ketika dosa itu tetap kita simpan dalam hidup kita, dosa itu kita tidak selesaikan, dosa itu kita tidak minta ampun kepada Tuhan. Di sana dikatakan bahwa kita mengalami kematian. Walaupun kita berkata secara fisik kita masih hidup, tetapi rohani kita terpisah jauh daripada Allah. Karena Allah itu kudus, dan juga di sana dikatakan kematian kekal. Kematian setelah dari kehidupan adalah kematian yang kedua, yaitu dalam api neraka. Inilah akibat dari dosa. Bahkan di dalam Roma pasal 23 bagian A di sana katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena setiap pelanggaran pasti mendatangkan hukuman, dan hukuman itu adalah kematian atau maut. Setiap pelanggaran, setiap dosa pasti berakibat, pasti membawa dampak yang tidak baik, baik itu kematian kekal atau kematian kekal, yaitu dalam api neraka. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari apa yang terjadi dalam kisah dalam Abimelek? Yang kedua, apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Setiap orang yang berbuat tidak baik, baik dia melakukan hal yang kebaik, baik mereka melakukan yang tidak baik, firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur kejahatan, maka kita tuai juga ke hal yang tidak baik. Kita menabur yang baik, maka kita juga yang akan menerima berkatnya. Kenyataan ini berangkat dari 2 hal. Yang pertama, Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak bebas. Allah memberi kita pilihan, tetapi saya katakan bahwa dan ia sendiri menanggung konsekuensi dari kebebasan yang Allah berikan. Allah tidak menjadikan kita sebagai robot, tetapi Allah memberikan kita kehendak bebas. Kita bebas melakukan yang baik atau kita memilih yang tidak baik. Itu adalah pilihan. Tetapi satu hal, firman Tuhan menjelaskan, Allah menuntut pertanggungjawaban. Bagian B, bagian yang kedua, Allah adalah Allah yang adil, yang menuntut pertanggungjawaban. Allah memberi kehendak bebas, tetapi dalam kehendak bebas itu ada pilihan. Kita melakukan yang baik atau yang tidak. Tetapi satu hal yang kita tahu, Allah akan menuntut setiap pertanggungjawaban apa yang kita perbuat. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 di sana katakan, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang diri sendiri kepada Allah. Firman Tuhan menjelaskan di sana, Allah akan menuntut pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi jangan pernah bermain-main terhadap dosa. Kita tahu dosa pasti berakibat yang tidak baik. Bisa membuat kita mati secara rohani, membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita jauh daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menuntut balas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita. Mungkin kita juga melakukan kejahatan kepada orang lain, melakukan hal yang tidak baik, melakukan kecurangan, melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin orang itu diam.
Tapi satu hal yang kita tahu, Allah akan bertindak dalam waktunya. Mungkin kita berkata, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar, Tuhan pasti tidak akan menuntut. Tapi terkadang tuntutan Tuhan itu kita tidak tahu kapan waktunya. Kita hanya menunggu bahwa Tuhan yang akan membalaskan semuanya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya membalaskan kebaikan yang kita perbuat, tetapi juga kejahatan yang kita tabur, kejahatan yang kita berikan kepada orang lain. Tuhan juga akan tuntut daripada setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah bermain-main terhadap dosa. Ketika kita melakukan kejahatan, kita melakukan kecurangan, belajar untuk jujur, belajar untuk meminta ampun kepada Tuhan, belajar untuk meminta maaf kepada orang yang kita curangi, kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, bagian kita adalah berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan bertindak, melakukan hal yang terbaik bagi mereka yang melakukan kecurangan terhadap kita. Kesimpulannya bahwa ada harga begitu mahal yang harus dibayar bila orang menolak untuk mendengar peringatan Allah. Ada harga yang mahal yang harus kita terima ketika kita menolak akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pekalah akan suara Tuhan, akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Wahyu pasal yang kedua, di ayat yang ke-23 di sana katakan, Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di sana katakan, Tuhan yang akan menuntut balas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan yang menuntut balas akan setiap hal yang baik, bahkan setiap hal yang tidak baik yang kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, biarlah firman Tuhan menjadi penghiburan dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang menuntut balas baik hal yang tidak baik, bahkan juga hal yang baik yang kami lakukan. Engkau Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya keluarga GPDL Sadai Magelang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong keluarga GPDL Sadai Magelang terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.